Hai semuanya, bagaimana kesehatan kalian? Semoga kalian di sana baik-baik saja ya. Dan semoga kalian diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan mengulas sebuah alur film yang berjudul Alice Through the Looking Glass, season 2-nya dari Alice in Wonderland, guys. Untuk season pertamanya saya udah pernah ulas sebelumnya ya guys. Jika kalian ingin tonton, silakan lihat di link di deskripsi ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke filmnya ya guys. Di tahun 1874, di sebuah Selat Malaka, terlihat sebuah kapal yang sedang terombang-ambing akibat terjangan ombak yang sangat besar. Pengemudi kapal memberitahukan 300 meter di depan ada sebuah batu besar yang mungkin akan mengakibatkan kapal tertabrak dan karam. Alice sebagai nahkoda kapal memberitahukan kepada semua orang dan memerintahkan untuk menambahkan kecepatan penuh. Karena Alice melihat di antara bebatuan itu ada sebuah space, yang mana space di antara bebatuan itu bisa dilewati oleh kapal Alice. Kemudian semua kru kapal langsung bertindak sesuai perintah Alice. Mereka menurunkan semua layar kapal dan akhirnya kapal Alice berhasil melewati bebatuan itu. Alice pun tiba di kampung halamannya. Ia turun dari kapal, lalu ibu Alice menyambutnya dengan kebahagiaan. Alice menceritakan pengalamannya selama ia berlayar di tengah samudra. Alice juga ingin memberikan laporan kepada Tuan Scott, tetapi ibunya mengatakan kalau Tuan Scott sudah meninggal tahun lalu saat Alice sedang berlayar. Dan semua warisan Tuan Scott jatuh ke tangan anaknya yang bernama Hamish. Malam pun tiba, Alice dan ibunya mendatangi sebuah acara yang diadakan oleh Hamish. Saat Alice masuk, ada seseorang yang mendatangi Alice untuk mengantarkan Alice menemui Hamish. Mereka pun bertemu. Alice mengatakan untuk memberikan laporan saat Alice berlayar. Kemudian Hamish mengatakan kepada Alice bahwa tidak akan ada ekspedisi lagi dan ini yang terakhir kalinya. Hamish mengatakan kalau saham yang Alice punya telah dijual oleh ibu Alice dan jaminannya adalah kapal Alice sebagai tebusannya. Alice pergi dengan kecewa, sedangkan ibu Alice menemui Alice dan menjelaskan ia melakukan hal itu untuk kebaikan Alice agar Alice berhenti untuk berlayar dan tinggal bersama ibunya. Alice juga melakukan pelayaran karena ayahnya juga demikian sebelum meninggal. Jadi apapun yang disukai oleh ayah Alice, Alice pun juga menyukainya. Itulah sebabnya Alice tidak ingin kapal itu dijual. Alice pergi duduk sendiri. Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu menghampiri Alice. Alice mengejar kupu-kupu itu, lalu kupu-kupu itu masuk ke dalam cermin. Tanpa berpikir panjang, Alice juga mengikuti kupu-kupu itu dan masuk ke dalam cermin. Akhirnya, Alice berada di dunia yang mana semua benda bisa berbicara. Alice bertemu dengan catur dan mereka semua bisa berbicara. All my horses, all my men to the rescue! Oh, please, you always make that joke. Don't you mean? Lalu kupu-kupu itu mengatakan kepada Alice untuk segera pergi. Alice pun membuka sebuah pintu dan Alice jatuh. Saat bangun, Alice dikelilingi oleh teman lamanya, yaitu Mirana, Twinkie si kembar botak, dan si kelinci. Mirana mengungkapkan selama Alice pergi tidak terjadi masalah apa-apa. Namun masalah terjadi saat Heather sedang berada di sebuah hutan bersama teman-temannya. Heather menemukan sebuah topi biru kecil, yang mana topi biru itu adalah hadiah yang diberikan Heather kepada ayahnya. Tetapi Heather juga mengingat tragedi keluarganya yang diserang oleh sebuah naga. Saat itulah Heather jadi gila dan hampir mati. Lalu Alice menghampiri Heather. Heather senang saat melihat Alice. Heather menceritakan kalau ia menemukan sebuah topi miliknya saat ia masih kecil. Dan Heather mempunyai firasat bahwa semua keluarganya masih hidup. Heather meminta Alice untuk membantunya untuk menemukan keluarganya. Namun Alice menganggap bahwa perkataan Heather itu adalah efek karena tidak menerima kenyataan atas kehilangan keluarganya. Akhirnya Heather mengusir Alice karena Alice tidak mempercayai Heather. Alice menemui Mirana dan menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk menolong Heather. Mirana diam sejenak lalu teringat Alice bisa membantu Heather dengan menjelajahi waktu atau harus kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan keluarganya Heather. Alice juga mengatakan Alice harus mendapatkan Chronosphere.
Kronosfer ini adalah sebuah jam yang bisa menjelajahi waktu dan masuk ke masa lalu, guys. Mirana juga mengatakan kalau hanya Alice satu-satunya yang bisa melakukannya, karena Mirana tidak bisa melakukannya karena Mirana ada di masa lalu itu. Intinya, Mirana dan semua makhluk yang hidup di dunia itu tidak bisa menggunakan kronosfer, guys. Kenapa Alice bisa? Ya, karena Alice berasal dari dunia lain dan tidak hidup di dunia yang ditinggali Mirana. Oke, jelas ya, say? Akhirnya Mirana mengantarkan Alice ke sebuah jam. Alice masuk ke dalam jam itu. Alice perlahan-lahan berjalan dan sampailah dia di tempat di mana kronosfer berada. Alice masuk dengan diam-diam. Muncullah seorang laki-laki, ia bernama Billy, sang pemilik waktu. Billy kemudian masuk ke sebuah ruangan, yang ruangan itu tempat orang di dunia yang masih hidup. Maksudnya dunia yang ditinggali Mirana dan bukan dunia Alice ya, guys. Billy kemudian mengambil sebuah jam lalu menutup jam itu dan mengatakan waktunya telah habis. Setelah itu seseorang yang hidup di luar sana langsung mati. Billy keluar dan masuk ke sebuah ruangan orang yang sudah mati. Billy pun menggantung jam itu. Alice terus mengamati pergerakan Billy, namun Alice ketahuan. Alice terpaksa keluar dan menghampiri Billy. Alice mengatakan maksud dan tujuannya kepada Billy, kalau Alice ingin meminjam kronosfer untuk menjelajahi waktu untuk menyelamatkan temannya, yaitu Heather. Tetapi Billy tidak mengizinkan Alice untuk meminjam kronosfer tersebut. Billy memanggil pengawalnya untuk mengusir Alice. Lalu pengawal Billy mengantarkan Alice untuk kembali ke dunianya. Namun Alice mengurungkan niatnya saat Alice mendengar suara Elizabeth. Ternyata Elizabeth juga ingin meminjam kronosfer dan kebetulan Elizabeth adalah wanita yang disukai oleh Billy. Elizabeth memohon kepada Billy untuk meminjamkan kronosfer itu, tetapi meskipun Billy menyukai Elizabeth, Billy tidak bisa mengabulkan permintaan Elizabeth. Di sisi lain, Alice masuk ke sebuah ruangan yang kebetulan ruangan itu tempat kronosfer berada. Alice berusaha mengambil kronosfer itu. Akhirnya Alice berhasil mendapatkannya. Setelah itu Billy merasakan kalau ada seseorang yang mengambil kronosfer. Billy pun langsung memerintahkan kepada pengawalnya untuk menangkap orang yang mencuri kronosfer. Pengawal Billy mengejar Alice, sedangkan Alice berusaha untuk kabur. Tetapi kronosfer yang di tangan Alice terjatuh dan membentuk sebuah benda yang bulat. Lalu Alice segera masuk dan mengemudikan kronosfer itu. Alice berhasil mengendarai kronosfer serta menjelajahi lautan waktu. Tiba-tiba Billy juga mengejar Alice agar Alice segera mengembalikan kronosfer yang dicurinya. Namun Alice tidak menanggapi Billy dan Alice juga menambah kecepatan pada kronosfer itu. Kemudian Billy menabrak Alice, tetapi Alice masih bisa lolos dari kejaran Billy. Kemudian Alice masuk ke dunia masa lalu Heather. Sesuai harapan, Alice bertemu dengan Heather muda, dan yang pasti Heather masih belum mengenal Alice ya, guys. Alice mengatakan ia datang dari masa depan untuk menyelamatkan keluarganya, tetapi Heather tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alice. Singkat cerita, ada sebuah acara, yaitu acara pengangkatan putri raja, yang mana pada waktu itu Elizabeth akan mewarisi kekuasaan ayahnya dan menjadi ratu sebagai penerus ayahnya. Saat mahkota itu akan dipasangkan, mahkota tadi patah dan hancur. Kemudian semua rakyat yang hadir di acara itu tertawa melihat kejadian tadi. Karena merasa malu, Elizabeth marah dan memaki-maki semua rakyat yang hadir dan mengancam mereka. Ayah Elizabeth marah dengan sikap Elizabeth. Ayah Elizabeth memutuskan untuk mengurungkan niatnya kalau Elizabeth menjadi penerus tahtanya. Kemudian ayah Elizabeth memutuskan tahtanya akan diturunkan ke adik kandung Elizabeth, yaitu Mirana. Mendengar hal itu, Elizabeth sangat marah dan mengatakan kalau ia akan membalas dendam kepada keluarga Heather karena sumber masalah itu dikarenakan ayah Heather yang membuat mahkota tadi patah. Elizabeth pergi. Setelah kepergiannya, ayah Heather memarahi Heather karena Heather membuat masalah saat acara itu dimulai. Akhirnya Heather pergi, dan saat Heather pergi, Alice mengejar Heather agar Heather kembali ke keluarganya. Alice menjelaskan panjang lebar kepada Heather kalau ia tidak kembali, Heather akan menyesal dan kehilangan keluarganya untuk selama-lamanya. Namun Heather tetap tidak percaya dengan perkataan Alice. Alice memutuskan untuk langsung menemui ayah Heather untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Saat Alice bertemu dengan ayah Heather, tiba-tiba Mirana datang dan meminta maaf atas Elizabeth karena telah memarahi keluarga Heather. Kebetulan Mirana mengatakan andaikan waktu itu Elizabeth kepalanya tidak terbentur, pasti sifatnya tidak akan berubah.
Mendengar hal itu, Alice berpikir kalau ia bisa mencegah tragedi keluarga Heather dengan menyelamatkan Elizabeth agar kepalanya tidak terbentur. Alice pun menggunakan kronosfer untuk menjelajahi lautan waktu. Kemudian Alice masuk ke masa di mana Heather waktu itu masih menjadi anak-anak. Lalu Alice menghampiri Heather, mereka pun berkenalan. Heather menawarkan Alice untuk berkunjung ke rumahnya. Di sisi lain, Mirana dan Elizabeth yang masih kecil sedang memakan kue, yang kue itu dibuat oleh ibu mereka. Saat makan, mereka rebutan, akhirnya mereka adu mulut, dan ibu mereka memarahinya. Scene berpindah di mana Alice mengunjungi rumah Heather. Lalu ayah Heather menawarkan Alice untuk membuatkan sebuah topi. Heather juga membuatkan sebuah topi kecil berwarna biru untuk ayahnya, tetapi ayahnya membuang topi pemberian Heather. Ayahnya bilang kalau membuat topi itu harus dengan hati-hati dan tidak boleh asal-asalan. Sebab itulah ayah Heather mendidik Heather agar kelak menjadi penerusnya untuk membuat sebuah topi. Alice kaget teringat bahwa ia datang untuk menyelamatkan Elizabeth. Namun di sisi lain, Mirana sembunyi-sembunyi lalu mengambil kue yang ada di meja. Lalu Mirana memakan kue itu di kamar Elizabeth. Saat memakan kue, kue itu jatuh, kemudian Mirana menyembunyikan kue tadi di bawah kasur Elizabeth. Datanglah ibu mereka dan menanyakan siapa yang memakan kuenya. Elizabeth mengatakan kalau ia tidak memakannya, tetapi ibu Elizabeth melihat sisa kue yang ada di bawah kasurnya. Elizabeth mengatakan kalau yang memakan kue itu adalah Mirana. Ibu Mirana menanyakan, apakah yang dikatakan Elizabeth benar kalau Mirana yang memakannya? Namun Mirana tidak mengakui kalau ia memakannya. Akhirnya Elizabeth yang disalahkan. Elizabeth pun marah dan pergi. Saat Elizabeth keluar dari rumahnya, Alice melihat Elizabeth yang sedang berlari. Kebetulan ada dua orang yang sedang membawa jam dinding besar. Lalu Alice berlari dan mendorong dua orang yang membawa jam dinding tadi. Tetapi Elizabeth tetap jatuh dan kepalanya terbentur. Kemudian Alice menyadari kalau ia tidak bisa mengubah masa lalu. Saat itu juga Alice melihat kalau ayah Heather menyimpan topi yang dibuat oleh Heather. Ayahnya tidak membuangnya, tapi menyimpannya. Tiba-tiba Alice ditangkap oleh Billy. Ia memaksa untuk mengembalikan kronosfer. Alice berjanji akan mengembalikannya setelah ia menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan keluarga Heather. Alice pun kabur dengan masuk ke sebuah cermin dan ia kembali ke dunianya. Ternyata saat Alice berada di dunia lain, di dunia milik Alice sedang sakit atau bisa dibilang sakit jiwa. Karena jiwanya sedang berada di dunia lain, guys. Tetapi saat ia kembali, ia terbangun dan di samping Alice, ibunya sedang menjaga Alice. Ibu Alice menceritakan kalau ia seperti orang gila beberapa hari lalu. Akhirnya Alice mengatakan ia akan menceritakan kepada ibunya saat ia menyelesaikan tugasnya. Alice pun kabur dari rumah. Ya, kabur dari rumah sakit gitu, guys. Ia menuju di mana pertama kali ia masuk ke dunia lain. Singkat cerita, Alice menuju lautan waktu dan masuk saat keluarga Heather diserang oleh seekor naga milik Elizabeth. Alice berusaha menyelamatkan keluarga Heather, namun mereka ditangkap oleh pengawal Elizabeth. Karena Alice sudah gagal untuk menyelamatkan keluarga Heather, tetapi Alice menemukan kebenaran kalau keluarga Heather tidak mati, melainkan ditangkap oleh Elizabeth. Alice pun kembali menemui Heather. Saat itu Heather sudah sekarat akibat ia stres karena memikirkan tragedi yang menimpa keluarganya. Alice menghampiri Heather mengatakan kalau ia menyesal tidak mempercayai Heather sejak awal. Alice juga mengatakan kalau ia percaya keluarga Heather masih hidup. Mendengar hal itu, Heather lalu bangkit dan bahagia karena Alice sudah mempercayainya. Setelah itu, Alice memberitahukan kalau keluarga Heather sedang disekap oleh Elizabeth. Tanpa buang-buang waktu, mereka menuju tempat Elizabeth. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan apa-apa. Sesaat mata Heather tertuju ke sebuah lukisan yang ternyata keluarganya berada di sebuah lukisan itu. Sialnya, Elizabeth datang dan menangkap mereka. Akhirnya, Alice beserta teman Alice yang lain semuanya dikurung, kecuali Mirana. Elizabeth membawa Mirana menuju lautan waktu dan kembali ke masa waktu saat Mirana ditanyakan tentang kue. Saat mereka pergi, pengawal Elizabeth melepaskan Alice dan teman-temannya. Mereka mengatakan kalau Elizabeth sudah semena-mena terhadap semua orang termasuk kepada para pengawalnya. Di sisi lain, Elizabeth menanyakan hal yang sama, apakah Mirana yang memakan kue itu? Jawaban Mirana masih sama seperti sebelumnya. Ia mengatakan kalau ia tidak memakannya. Lalu Elizabeth marah dan masuk ke ruangan itu, dan terjadilah sebuah petaka besar yang menyebabkan tatanan waktu menjadi rusak, yang mana satu orang yang sama di masa depan tidak boleh bertemu satu orang yang sama di waktu masa lalu, karena mereka adalah orang yang sama.
Sebab itulah mereka menjadi akar yang membatu. Beruntung Alice datang pada saat itu juga. Mereka langsung pergi. Jalan satu-satunya, Alice harus mengembalikan Kronosfer ke tempat asalnya agar tatanan dunia bisa kembali seperti semula. Sesamanya di tempat Billy, Alice berlari sekuat tenaga. Satu persatu dari mereka menjadi akar yang membatu. Dan pada akhirnya Alice tidak bisa mengembalikannya tepat waktu. Ia juga menjadi akar yang membatu. Eits, tunggu dulu. Namun daya magnet yang dikeluarkan oleh Kronosfer itu menyala dan waktu kembali seperti semula. Setelah itu semuanya senang karena Alice berhasil melakukannya. Sedangkan Mirana mengakui di depan Elizabeth kalau ia yang memakan kuenya. Elizabeth pun menangis lalu mereka berpelukan. Sedangkan keluarga Heather berhasil keluar dari lukisan yang mengurungnya. Dikarenakan Alice tugasnya sudah selesai, ia kembali ke dunianya. Saat ia kembali, ibu Alice pada waktu itu ingin menjual kapal milik Alice, tetapi Alice datang tepat waktu dan ibunya mengurungkan niatnya, lalu merobek kertas tersebut di depan Hamish. Akhirnya mereka, Alice dan ibunya, berencana untuk berlayar bersama. Dan film ini happy ending guys, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, see you.